Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina Valesari dengan nomor induk mahasiswa 2018-320093. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai materi akuntansi Islam dengan judul Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Apa itu standar akuntansi syariah? Standar akuntansi syariah adalah pernyataan akuntansi keuangan syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga non-syariah maupun lembaga syariah. Dan kemudian, dengan adanya standar akuntansi syariah ini, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenaran. Selanjutnya, sejarah standar akuntansi keuangan syariah. Sejarah standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia terhitung sejak 1992 sampai dengan 2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syariah maupun entitas syariah pada saat ini itu belum memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syariah. Kemudian lahirlah PSAK 59 sebagai produk pertama DSAK IAI. Selanjutnya, pengembangan standar akuntansi keuangan syariah ini dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah yang selanjutnya disebut dengan DSAS merupakan badan yang menjadi bagian organisasi yang bertugas untuk melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan syariah, buletin teknis dan produk lain yang terkait dengan standar akuntansi keuangan syariah. Kemudian, tugas selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga keuangan luar negeri yang terkait dengan standar akuntansi syariah. Selanjutnya, standar akuntansi keuangan syariah ini terdiri dari beberapa PSAK. PSAK pertama yaitu PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan. Ini berfungsi untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statements untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan syariah? Laporan keuangan syariah adalah suatu laporan keuangan yang dibuat oleh entitas syariah untuk digunakan sebagai pembanding, baik dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lainnya. Kemudian, laporan keuangan syariah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu PSAK 102, yaitu akuntansi murabahah atau jual beli. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. 103 akuntansi salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual, kemudian pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian PSAK selanjutnya yaitu PSAK 104 akuntansi istisna. Akuntansi istisna adalah akad jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. PSAK 105 yaitu akuntansi mudharabah atau bagi hasil. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua sebagai selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana tersebut. Selanjutnya PSAK 106 yaitu akuntansi musyarakah kemitraan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. PSAK 107 akuntansi ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. PSAK selanjutnya yaitu PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah menurut DSN adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan
atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian PSAK 109, akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Kemudian yang terakhir yaitu PSAK 110, akuntansi sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau sering juga disebut dengan obligasi syariah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.